Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Sukses Kampung Pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 99. Kali ini akan bercerita tentang asal-muasal penjelasan makam Eyang Raden Imam Sejati yang ada di Banjar Jombang Sri. Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang dan berkembang. Oke, kita ulas. Berdasarkan atas cerita dari juru kunci makam Bapak Suarji, disebutkan bahwa Mbah Imam Sejati merupakan salah satu keturunan Pakubuwono kedua, Sri Susuhan Pakubuwono II. Lahir Kartasura 1711, wafat Surakarta 1749. Adalah raja terakhir Kasunanan Kartasura yang memerintah tahun 1726 sampai 1742 dan menjadi raja pertama Kasusuhan Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749. Karena adanya persaingan perebutan kekuasaan, maka Mbah Imam Sejati menyingkir dari dunia politik dan berhijrah ke dusun di daerah Blitar, tempatnya di Dusun Banjarjo, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Disebutkan pula bahwa ketika Sunan Ampel melakukan perjalanan uzlah ke Pantai Popoh, beliau mampir singgah ke makam Mbah Imam Sejati untuk istirahat dan mejang para muridnya. Sang Sunan meninggalkan surbanya di makam ini dan beliau memberikan nama untuk Mbah Imam Sejati dengan sebutan Imam Sejati. Disebutkan lagi bahwa ketika Raden Arya Blitar RM Arya Renggo Hadinegoro tahun 1866 dalam masa mudanya bernama Niloswarno diutus oleh ayahnya Pakubuwono keempat untuk mencari pamannya yang berada di wilayah Mataram sebelah timur dan untuk menumpas bangsa Tartar yang pada masa itu belum ada. Sebulan Blitar yang ada kekuasaan adalah Kadipaten Srengat dan Ludoyo. Ketika tiba, beliau berniat ziarah ke Penataran dan tak kalah melewati makam Mbah Imam, beliau mendengar suara bahwa beliau bakal menjadi penggede adipati di Blitar. Mbah Imam Sejati inilah ternyata merupakan paman dari Nilaswarna yang selama ini dia cari. Nilaswarna setelah pulang dari ziarah singgah sementara di suatu hutan. Di hutan ini pusakanya yang berupa keris Nogo Sosro tertinggal. Ketika beliau berminat mencari pusakanya kembali ke hutan tersebut, ternyata sudah tidak dapat diketemukan. Beliau akhirnya mengatakan bahwa suatu saat daerah tersebut akan bernama Kledan, berasal dari sebutan Kledan. Kleden dalam bahasa Jawa berarti tertinggal. Karena mendengar suara ini,
Setelah kembali dari ziarah ke penataran Nilaswarna, terkenal dengan sebutan Nilaswara dalam usahanya menumpas bangsa Tartar. Yang terkenal kejam, berjuang, Nilaswara pun akhirnya berhasil hingga bangsa Tartar pulang ke negeri asalnya. Akan tetapi karena merasa sudah cocok hidup di Blitar, bangsa Tartar meminta izin kepada Nilaswara untuk kembali tinggal di Blitar. Pemerintahan mereka pun dipenuhi dengan syarat mau takluk dengan penguasa dan berbuat baik kepada sesama. Dengan kembalinya bangsa Tartar inilah maka wilayah ini terkenal dengan sebutan Blitar, yakni Blitar, kembalinya bangsa Tartar. Keberadaan makam Mbah Sejati jauh ada sebelum keberadaan Blitar sendiri. Dari cerita masyarakat sekitar disebutkan bahwa ketika Babat daerah Banjarjo, makam Mbah Imam Sejati sudah ada. Orang yang babat daerah Banjarjo kala itu adalah ayah dari Mbah Suto, dan oleh ayah Mbah Suto kemudian dilakukan perawatan terhadap makam dan diberi cungkup dari kayu jati. Nama Banjarjo sendiri berasal dari kata Banjar, tempat pertemuan, dan reja, rame, dikatakan Banjar bahasa Jawa yang berarti tempat berkumpul. Karena jauh sebelum dilakukan babat daerah ini, makam Mbah Imam Sejati sering dipergunakan sebagai tempat pertemuan para sesepuh dari berbagai penjuru daerah untuk membahas berbagai permasalahan masyarakat pada masa itu. Pada tahun 2010 cungkup makam Mbah Imam roboh, kemudian atas inisiatif kepada Kepala Desa Bangsri yakni Bapak Mashud Talhah BA dan dibantu oleh juru kunci yakni Bapak Suparji serta dibantu oleh masyarakat sekitar secara gotong royong. Dilakukan pembangunan terhadap cungkup makam tersebut. Pembangunan makam sampai saat ini terus dilakukan secara swadaya masyarakat karena makam tersebut di samping sebagai salah satu peninggalan budaya juga karena sering digunakan masyarakat sekitar untuk berziarah. Makam Mbah Imam Sejati merupakan salah satu peninggalan budaya yang harus dilestarikan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya. Keberadaan makam yang kurang diperhatikan oleh pemerintah mungkin disebabkan karena belum diketahui secara luas di kalangan masyarakat lain. Halnya yang keberadaan makam Adipati Arya Blitar maupun makam Syekh Subagir yang telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat cerita-cerita yang bersejarah ini. Semoga kita semua takkan lupa dengan leluhur-leluhur kita. Blitar Channel 99, salam rahayu, sakung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.